Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Dewan Juri Lomba Dai tingkat SIT Yayasan SIT Azkia Damiri. Yang saya hormati dan yang saya muliakan asatid wal asatidah di seluruh Yayasan SIT Azkia ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat sehat hingga kita dapat hadir di acara yang berbahagia ini. Salawat serta salam akan selalu tercurah limpahkan kepada junjunan alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawakan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang penuh ilmu teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato pendek yang berjudul Pemuda Islam, Harapan Negeri yang Dicintai Nabi. Pemuda Islam adalah permata bagi negerinya, harapan tinggi bagi para pemuda untuk menjadi sosok yang unggul dan mampu menjadi tokoh di masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul ghad. Maka dari itu Islam memberikan harapan besar kepada mereka bahkan sejak dini. Masa lalu banyak pemuda yang hebat karena generasi sebelumnya adalah orang-orang yang hebat. Karena itu negara memberikan perhatian kepada generasi muda ini. Masa muda adalah masa di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Pemuda juga sebagai tongkat estafet bangsa, pewaris peradaban dunia. Hancur makmurnya sebuah bangsa di masa depan tergantung kondisi pemuda sekarang. Namun melihat kondisi remaja sekarang, harapan itu seakan sirna karena seolah-olah remaja kehilangan identitas dan jati dirinya sebagai muslim yang memiliki karakter islami. Keadaan pemuda sekarang lebih mudah mencari pemuda yang pintar menyanyi daripada pemuda yang pintar mengaji. Lebih mudah mencari pemuda yang meniru Sun Jongki daripada pemuda yang meniru Nabi. Pemuda dalam Islam, fitrah manusia memiliki gharizah tadayun, yaitu menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula para pemuda di masa transisi yang cenderung untuk senantiasa totalitas dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan diterapkannya sistem kapitalis sekuler memisahkan agama dari kehidupan, negara telah mencabut fitrah di dalam diri mereka, sehingga mereka bingung mencari sosok panutan. Maka lahirlah dari rahim kapitalis sekuler ini pemuda yang kering identitas, bingung dan jumud. Mereka tidak tahu dari mana mereka berasal dan untuk apa mereka di dunia, dan mereka tidak memahami bahwa setiap yang mereka lakukan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran digambarkan pemuda Ashabul Kahfi, yaitu sekelompok pemuda yang memiliki integritas moral iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq iyakum fitnatun amanu bi rabbikum wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan sebenar-benarnya. Mereka adalah pemuda yang taat kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13.
Dalam hadis disebutkan kalimat syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Dari ayat dan hadis tersebut tampaklah bahwa masalah kepemudaan oleh Islam sangat diketatkan, sangat ditekankan. Karena tidak saja masa muda adalah masa berbekal untuk masa tua, melainkan juga di masa muda itu terlihat itu kekuatan dahsyat terlihat. Sabda Nabi Muhammad SAW, al-mu'aminu qawiyyu khairu wa ahabu ilallahi minal mu'mini dha'if wa fi kulli khair. Yang artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, dan keduanya ada kebaikan. Pemuda yang ingin sukses adalah pemuda yang pandai memanfaatkan masa mudanya untuk maju dan berubah. Ia menyadari bahwa peluang itu tidak akan berulang, memanfaatkan masa mudanya sebelum masa tuanya, memanfaatkan masa sehatnya sebelum masa sakitnya, memanfaatkan masa lapangnya sebelum masa sempitnya, memanfaatkan masa terangnya sebelum masa gelapnya. Generasi muda adalah istilah yang mengacu kepada kehidupan seseorang di antara usia remaja dan usia tua. Pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.